Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang mana telah memberikan nikmat yang begitu banyak ya sampai detik ini. Salah satunya nikmat sehat ya, insyaallah pada sehat semua, juga nikmat iman dan Islam. Ya karena tentunya ketika akhwat ummahat yang bisa hadir di sini bukan karena kita mampu mengaplikasikan Zoom, bukan ya. Bukan karena kita hebat dengan diri kita, bukan, tapi semuanya adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, sama-sama kita perhatikan adab ya dalam menuntut ilmu. Salah satunya yaitu dalam keadaan berwudu ya. Kalau yang punya hadas kecil, wudu dulu begitu ya, kawan sekalian. Kemudian juga sama-sama kita meluruskan niat ya bahwa hadirnya kita walaupun tidak hadir secara fisik, insya Allah hadir secara hati begitu ya, Bunda Trias. Walaupun jauh tapi insya Allah hadir hatinya. Ustazah Fitri, Ustazah Dila dan mungkin yang belum ada yang hadir juga. eh, di sini Ustazah. kita insya Allah hadir hati ya. Untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya gitu ya. Karena mungkin sedikit ada kisah para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari pernah berkumpul ya, satu kumpulan, satu halakoh. Ditanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian lagi ngapain? Kata gitu ya. Kemudian kata para sahabat, kami berkumpul di sini karena Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah menjawab, Allah, katanya, apakah betul karena Allah? Ya, betul ya Rasulullah, betul karena Allah dan Rasulnya, gitu, karena engkau dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah sampai meyakinkan lagi Allah, betul, apakah betul karena Allah, katanya gitu ya. Sehingga para sahabat menjawab, iya betul ya Rasul, kami berkumpul di sini karena engkau dan Allah, karena Allah dan Rasulullah, dan engkau ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau menjawab bahwasanya perkumpulan ini, bahwa langsung ada hadis mengatakan, apa kata Rasul, bahwa tiada, kalau ada satu perkumpulan yang mana di situ diniatkan karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menyebut nama-nama hamba-hamba itu di kalangan para malaikat. Kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahkan dalam suatu hadis disebutkan akan dimintakan ampunan. Masya Allah ya. Jadi siapa yang nggak mau dapat ampunan Allah ya, siapa yang nggak mau mendapatkan mahabbah atau cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sama-sama di sini ahwat, saya pun di sini bukan sebagai pengajar, bukan ya, tapi sama-sama belajar ya. Jadi membersamai belajar, saya pun belajar, saya pun seorang pelajar sampai akhir hayat kita adalah seorang sampai akhir hayat ya. Jadi sama-sama niatkan karena Allah dan Rasulnya. Karena kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, sungguh rugi gitu ya. Ngapain hadir di Zoom gitu kan? Mendingan ngapain nih kayaknya? Sada Fitri, jam segini enak-enaknya ngapain nih? Kalau lagi libur. Mungkin ada yang olahraga nggak apa-apa, sehat ya. Tidur Olahraga. ini. Tapi ada sebagian yang memilih liburnya untuk tidur gitu. Nggak Waduh. dapat apa-apa ya. Waktu olahraga boleh. Cuman dari waktu yang Allah kasih kepada kita di hari ini 24 jam. Ya, walaupun kita belum mendapatkannya, tapi kita niatkan ya Allah, aku 1 jam ini pengen buat cari ilmu deh. 1 jam ini aku pengen mentadaburi ayat Engkau ya Allah. Karena 1 minggu ini aku sibuk, maka 1 hari ini, 1 jam ini dari 24 jam aku wakafkan untuk mencari ilmu. Begitu ahwat ya, insya Allah karena Allah dan Rasulnya kita ada di sini, maka hadirkan hati. Kalau memungkinkan menghadap kiblat ya, karena salah satu adab mencari ilmu tadi pertama disebutkan dalam keadaan berwudu, kemudian barusan menghadap kiblat gitu ya. Dan tadi yang paling utama adalah niat kita adalah karena Allah dan Rasulnya. Kita lihat. Baik, At-Tadabbur surat Al-Fil. Di sini Al-Fil pasti udah nggak asing ya, apalagi kisah anak-anak dari zaman kita kecil kayaknya Bun ya udah nggak asing. Apa tuh Al-Fil? Gajah ya? Cah. Udah nggak asing. Pokoknya sebenarnya nggak usah dibaca juga pasti inget ya insya Allah. Tapi ini dalam rangka tadabur namanya juga, maka kita yakini setiap hurufnya ada pahala ya. Dan bukan hanya sebatas kisah dongeng belaka, akhwat ya, bukan.
Tapi kita yakinkan dalam hati bahwa setiap kisah yang ada dalam Al-Quran itu ada hikmah, mengandung hikmah sepanjang masa, ya. Jadi bukan pas kita lagi SD aja, bukan kita pas lagi TK aja dengar kisah Alfil tentang gajah ini, bukan. Tapi kita yakin bahwa mujizat Al-Quran ini adalah mukjizat yang hikmahnya, yang keajaibannya ada sampai akhir zaman, panjang masa, gitu ya. Oke, Alfil artinya gajah. Nah, ini kelahiran Rasulullah SAW dinamakan dengan Amul Fil, tahun gajah, karena berkenaan dengan kedatangan apa pasukan gajah. Nanti kita bahas ceritanya, menostalgia lagi kisah yang dulu pernah didengar mungkin ya. Insya Allah kita akan mengambil hikmah dari kisah tersebut. Tapi sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu ayatnya surat Al-Fil yang mana diturunkan di Mekah atau Makkiyah ya, termasuk golongan Makkiyah. Tapi seperti biasa saya baca, ahwat sekalian boleh dibuka mikrofon, bahkan kalau pengen buka apa namanya kamera juga ahsan ya, agar lebih hadir hatinya. Insya Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan. A'udzu أعوذ بالله billahi من الشيطان minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silakan. ألم ألم تر كيف Kaifa فعل fa'ala ربك rabbuka bi بأصحاب ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Silakan. Alam ألم yaj'al يجعل kaidahum كيدهم fit في تضليل tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل Wa وأرسل arsala عليهم alaihim طيرا toiron ababil. أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميم Armihim bihizaratim min sijil. فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم Faja'alahum كعصف kaifim maf'ul. Masya Allah, barakallahu fikunna. Oke, di sini kita akan membahas murajaah lagi ya hukum ro ya. Mudah sebenarnya huruf ro. Oke, ro ini punya sifat. Salah satu sifatnya cuman dia doang yang punya itu takrir. Takrir itu apa? Bergetar ya. Tapi kata para ulama jangan sampai berlebihan. Misalkan kita mengucapkan ro ar, nggak boleh ya. Hanya satu aja. Ada getaran tapi jangan berlebih-lebihan. Ro ya, mudah ya. Nah, di sini ro ini ada terbagi dua. Ada ro yang dibacanya tebal atau tafkhim, ada juga yang dibaca tipis atau bahasa Arabnya tartik. Jadi gitu. Sampai sini bayang ya apa yang akan kita pelajari yaitu huruf ro. Insyaallah. Oke, kapan ro ini tebal? Boleh dilihat di layar ahwat ya sebelah kiri yang warna biru ini ro yang tebal, dibaca tebal. Jadi kita kan kalau misalkan baca ro ya sama aja ternyata ada hukumnya ya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Kapan ro ini tebal? Yaitu ketika huruf ro itu berharokat fathah atau dhammah. Jadi kita baca ro, ru, ron, run ya. Ro, rasain tebal nggak? Ya, Tebal ya. tebal. Ron, run. Itu yang pertama. Yang kedua, ro mati sebelum fathah atau dhammah. Ini kan ada ro sukun ya, sebelumnya fathah. Maka kita bacain seperti apa? Yarzuqu, يا yarzuqu. Oke, sambil latihan nggak apa-apa boleh dia di mikro buka mute-nya. Kemudian Ya, ini juga dhammah sebelumnya, berarti bacanya burhanun. Jadi nggak burhan, tapi ada ro tebel ya. Burhanun.
Oke, itu bagian kedua. Bagian ketiga, ro mati, matinya sukun ya, sukun apa ada tanda itu? Sebelum mati atau sebelum fathah atau dhammah ya. Nah, di sini kan ro-nya sukun tapi sebelumnya ada yang sukun lagi, ada yang sukun, kemudian sebelumnya fathah. Ada kebayang nggak ada shad sukun, ro-nya sukun dan sebelumnya fathah. Itu pun baca tebal. Bacanya menjadi wal asr. Wal asr. Oh, kerasa ya, tebal. Oke, kemudian sama ro-nya sukun, sebelumnya dhammah. Ini juga tebal. Khusr. Khusr. Innal insana lafi khusr. Nah, tebal juga ya. Itu ro mati, sebelumnya fathah atau sebelumnya dhammah. Bagian ketiga nanti boleh kalau ada yang minta tulisannya boleh ya nanti. Kemudian ro mati sebelum hamzah wasal. Oke, hamzah wasal itu hamzah yang kalau dalam mushaf Madinah itu ada tandanya ya. Kalau dalam Indonesia nggak ada, maka di sini bacanya am. Kemudian ada tanda seperti ini bacanya amir ya sebenarnya. Amir tabu. Kalau mushaf Madinah ada tanda itu ya. Ustazah Fitri, Bunda Trias, Bunda Ustazah tanda kayak sod itu ya. Nah itu sebelumnya kalau itu bacanya tebal juga berarti amir. Amir tabu. Oke, kapan lagi tebal? Ro mati sebelum kasroh, tapi setelahnya ada huruf tebal. Ya, huruf tebal tipis gimana? Pokoknya sedikit-sedikit ya. Sod ini tebal. Coba kita baca. So. Tebal enggak? Tebal ya? Oke, ro sebelumnya ada huruf tebal. Setelahnya ada huruf tebal, maka dibaca tebal juga. Ini boleh dua sebenarnya. Mir, soda, soda. Kenapa jadi tebal? Karena dia dalam satu kata. Soda, tebal juga ya. Oke, sekarang gimana yang tipis? Ini mudah. Kalau tipis kita baca coba bareng-bareng. Ri. Tipis ya? Ri. Oke. Jadi nggak ada penuh di dalam mulut ya, nggak diangkat pangkal lidahnya. Ri, biasa aja. Ini tipis. Kapan ro-nya tipis? Itu ketika kasroh. Ri, kasroh. Kemudian yang kedua, ro mati sebelumnya kasroh. Misalkan fir. Oke, jangan fir, nggak boleh ya, tapi fir, dausun, fir. Terasa nggak? Firdausun. Oke, fir, jangan fir, nggak boleh. Tipis aja, fir, daus. Atau juga ro mati sebelumnya kasrah seperti di sini ya. Ini mah karena sebelumnya sukun, sebelumnya kasrah. Jadi lidi hijar. Lidi hijar, jangan hijar enggak ya. Oke, Masya Allah. Lidi hijar, tipis ya. Sekarang ro mati sebelumnya ya mati. Nah, ini ya sukun karena ya itu walaupun sebelumnya fathah tapi ya sukun sebelumnya. Oke. Qadir, tipis. Qadir. Khair. Qadir, khair. Oke, Masya Allah enggak qadir. Enggak ya. Khair, tidak, tipis aja. Oke, sekarang ada juga ro yang boleh apa namanya? Jawazul wajhain. Maksudnya dia boleh dua wajah, dua cara. Boleh tarkik, boleh tipis. Kapan itu? Yang pertama, ro mati itu ditambah ya yang dibuang. Jadi asalnya sini ada ya yang dibuang. Maka ini dalam bahasa Arab ada ya, yasar. Ini maka termasuk yang boleh dua. Boleh yasar, boleh apa? Yasar, boleh tipis, boleh tebal. Yang kedua, ro mati sebelumnya isti'alah, mati sebelumnya kasroh. Ya, di sini ada kasroh, di sini ada huruf isti'lah. Berarti sebenarnya seperti ini ya. Nah, maka di sini pun ada pendapat boleh dua. Ya. Jadi boleh baca misr. Coba Misr. Boleh misr. Boleh Misr. Begitupun pada kata firkin ini juga sama. Ro mati sebelumnya kasroh, ada isti'alah juga kasroh. Ini kasroh ya, kinnya kan kasroh. Ini huruf isti'alah. Isti'alah itu huruf yang terangkat pangkal lidahnya. Jadi firqa. Boleh firqa. Boleh firqa. Boleh firqa. Gitu ya, Masya Allah. Oke Mas, bingung gimana ya tebal sama tipis? Kita lihat gambar di sini ilustrasinya. Ini agak buram nggak apa-apa ya, tapi terlihat. Oke. Yang sebelah kiri ini ro tebal dengan mengangkat sedikit lidah, pangkal lidah ya.
Nah, di sini pangkal lidah kita di sini, Ahwat. Coba kita baca. Ro, 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 aru, aru. Oke, tidak eru, disadari sebenarnya walaupun tidak terasa misalkan ya. Jadi pangkal lidah kita tuh terangkat sedikit. Agar terdengar ro tebal tuh seperti ini. Coba ya. Ro, ru, ru, aru, ru, aru. eru, Gitu ya. eru, Oke. Kemudian ro tipis tidak mengangkat lidah. Kalau tipis pangkal lidah nih bagian ini pangkal lidah ya, tidak terangkat. Coba kita baca ri. Ri. ri, Posisi Ri. lidahnya masih pada posisinya ya, tidak terangkat. Kalau ro tebal angkat, kalau tipis tidak ya. Ro, ri. Ya bisa dipahami akhwat? Insya Allah. Taib ya di Allah, sini coba alam taro tebal apa tipis? tebal, Tebal, Tebal. Masya Allah. Robbuka tebal apa tipis? Tebal. Tebal, Masya tebal, Allah. Kemudian oiron tebal, Iro. tebal. Hmm. Kemudian tarmihim tebal, Is. tebal benda Tipis. tidak. Oh ya tebal. Tebal ya Iya sebelumnya ya. fathah. Oke. Fathah ya betul. Bihijaroh. Roh di sini tebal juga. Tebal. Jadi di sini nggak ada yang Tebal. tipis ya. Tipis Ada yang ya. tipis nggak? Nggak ada. Tidak Tebal ada. semua. Oke, Masya Allah. Itu ya. Untuk hari ini kita belajar huruf roh. Setiap huruf yang kita pelajari bernilai pahala insya Allah satu hurufnya sama dengan 10 kebaikan. Baik, ahwati fillah, bismillah kita masuk pada tadabur ayat surah Al-Fil. Dalam ayat pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Oh, Masya Allah, ini kisah yang udah nggak asing ya. Tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan dengan Amul Fil, tahun gajah. Itu terjadi pada tahun 570 sampai 571 Masehi, ya. Dan kejadian ini terjadi sekitar 50 hari sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Ini merupakan bentuk pengagungan Allah terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW, manusia termulia gitu ya, yang Allah utus kepada kita umat manusia. Oke, di sini kenapa taro ya, watifillah dalam bahasa Arab ada taro ya. Kenapa enggak pandur? Kenapa enggak tabsur? Kalau dalam Al-Quran kan ada ya Ustazah Fitri ya. Ada ro'a, ada naloro, ada basoro. Masya Allah ya. Dalam Al-Quran setiap kata itu ada maknanya masing-masing. Kalau ro'a itu melihat dengan pengetahuan mendalam mengenai hakikat sesuatu. Jadi benar-benar melihat. Jadi kalau kita misalkan ya, lihat anak kecil jatuh, ini dinamakan apa? Ya benar-benar melihat gitu kan, itu ro'a. Oke. Kemudian ada juga kata kedua dalam bahasa Al-Quran itu naldoro. Melihat bentuk atau gambaran sesuatu secara umum. Ya, pokoknya lihat, oh itu terlihat, alam semesta terlihat, misalkan ya. Undur makola, lihatlah apa yang dikatakan. Ya melihat dengan fisiknya. Itu naldoro. Kemudian ada basoro dalam Al-Quran. Basoro apa? Itu melihat dengan pengetahuan rinci dan indrawi. Itu dari dalam penglihatan itu benar-benar melihat dari dalam naluri gitu ya. Sampai dalam Al-Quran wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, jadi apa yang ada dalam diri kalian apakah tidak melihat? Jadi melihat dengan mata batin juga itu dinamakan dengan basoro. Nah, kenapa di sini akhwati fillah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata taro kepada Nabi Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan? Padahal gitu kalau kita lihat kan Rasulullah ketika kejadian tahun gajah, ini kejadian pasukan gajah ini Rasulullah ada apa belum? belum, Belum. Kenapa? Karena belum lahir juga belum gitu ya, lahir aja belum gitu bahasanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan taro? Ya jadi kata para ahli bahasa, kenapa penggunaan mengatakan dengan taro? Karena ketika Rasulullah sudah lahir pun, ketika beranjak masih masa kanak-kanak, kabar tentang tahun gajah ini atau pasukan gajah ini Rasulullah udah dapat gitu ya. Udah mendengar dari para leluhurnya atau para nenek moyangnya, ini dulu sebelum kamu lahir pernah ada kejadian ini gitu. Masya Allah ya. Jadi kisahnya sudah Rasulullah dengar dari dulu. Tapi apakah melihat?
Maka kata ahli tafsir pun mengatakan bahwa taro ini kan fi'il mudhari ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kata kerja yang menunjukkan eh, masa yang akan datang. Betul nggak? Ya Ustazah Dila masih ada? Ustazah Dila? Iya, Masih. Ustaz. Iya kan? Kalau fi'il mudhari untuk apa? Ya, kata kerja menunjukkan masa yang akan Sedang. datang dan akan terus berlanjut gitu. Ya kan? Kenapa enggak masalah enggak kenapa enggak amaro aita gitu kan? Tapi alam tara kenapa pakai fi'il mudhari? Karena ya kata para ulama menggunakan fi'il mudhari ini karena bahwasanya pasukan atau orang-orang yang seperti yang dahulu datang itu ada juga pada saat ini, yaitu yang mana mereka pun sama-sama ingin menghancurkan agama Islam. Islam. Gitu. Jadi bukan hanya di zaman dulu aja, tetapi sampai saat ini pun orang-orang yang karakternya seperti pasukan gajah terdahulu pun masih ada, ya. Gitu. Ya. Alam taro. Jadi dari segi katanya luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa alam taro bahwasanya memang saat ini pun kita melihat apa yang terjadi di dunia Islam, di dunia saat ini banyak orang-orang yang ingin menghancurkan umat muslim ya, yang ingin menghancurkan syiar-syiar agama Islam gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan orang muslim dibantai ya saat ini saudara kita di Palestina, di mana lagi? Di Terbaru Sudan. di Sudan gitu. Itu adalah salah satu propaganda orang-orang non-muslim, orang-orang kafir ingin menghancurkan umat Islam. Maka di sini alam taro faidahnya kenapa pakai fi'il mudhari? Maka karena berlanjut juga sampai saat ini dan kalau misalkan tentang ashabul fil Rasulullah pun sudah mendengar dari zaman dahulu ya tentang kisah ini sebelum turun ayat tentang al-fil ini atau surat al-fil. Ini kita lihat ya. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan kemudian fa'ala rabbuka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasukan gajah meninggal ya, pasukan gajah hancur karena apa yang telah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan apa yang dilakukan manusia bukan, tapi murni perlawanan terhadap pasukan gajah adalah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentara-tentaranya itu berupa burung ababil. Nanti kisahnya seperti itu ya. Oke, di sini lanjut lagi bahwa secara singkat dalam yang saya tuliskan di sini bahwa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala saat itu apa? Ka'bah yang terselamatkan ya, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kaum Quraisy untuk menyelamatkan mereka dari serangan tentara bergajah yang sejak semula telah bertekad akan merobohkan Ka'bah dan akan meratakannya hingga bekas-bekasnya. Yang menghancurkan adalah kaum Nasrani, ya. Nasrani itu ya yang mereka mengaku mengikuti agama Nabi Isa, tetapi saat itu sudah menjadi orang-orang musyrik, ya. Jadi orang Nasrani yang menghancurkan Ka'bah, Abraha itu ya, tetapi dia sudah menyimpang dari agama Islam, ya. Sudah menyimpang, mereka sudah kufur, sudah musyrik. Saat itu pun sama seperti orang-orang Quraisy menyembah berhala, sama-sama menyembah berhala saat itu. Nah, di sini bukan karena mulianya kaum Quraisy, bukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menolong mereka? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'bah ya kota Mekah saat itu? Itu bukan karena mulianya orang-orang Quraisy, karena saat itu kenapa orang Quraisy pun sama-sama menyembah berhala gitu ya. Maka di sini disebutkan ada yang namanya irhash. Apa itu irhash? Tanda-tanda akan hadirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan 50 hari sebelum lahirnya Rasulullah kejadian Amul Fil, kejadian pasukan bergajah yang datang untuk menghancurkan Ka'bah. Gitu. Irhash itu adalah tanda-tanda keagungan yang Allah tampakkan sebelum hadirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Oke, di sini ada beberapa peran ya, Masya Allah Ahwat sambil murajaah ya. Sejarah pasukan bergajah. Ini nggak bakal ngantuk ya, Sada Fitri, Sada Dila, Bunda Trias, dengar kisah pasukan bergajah. Ya, Insya Allah tidak ya. saja. Ya. Oke, di sini secara singkat ya saya dengan nama-nama seperti ini biar inget ya. Dulu di zaman tahun tersebut
Adanya namanya Dzunuwas. Kalau kita baca surah Al-Buruj ya, ada namanya Dzunuwas, itu tafsiran tentang Raja Himyar terakhir, yaitu di negara Yaman ya. Raja Himyar terakhir di negara Yaman, Ashabul Ukhdud ya, mungkin pernah dengar Ashabul Ukhdud. Raja ini adalah raja yang zalim, raja yang kafir. Dia membunuh 2.000 orang muslim ya, orang Nasrani, tetapi dia yang murni beriman kepada Allah, tidak ada kemusyrikan. Ya. Di Yaman ada seorang raja namanya Dzunuwas, raja Himyar terakhir, dan dia membunuh 2.000 orang dan dibunuhnya itu di dalam parit. Tahu parit ya? Parit yang mana di dalamnya dibakar ya, udah dimasukin ke parit, dibunuh dan dibakar. Orangnya tuh bilang. Ini yang dilakukan oleh Dzunuwas. Dia seorang yang kafir membunuh 2.000 orang muslim, dan muslimnya itu Nasrani ya, tapi Nasrani yang lurus, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini kebayang dulu nggak kisah Ashabul Ukhdud ya? Insya Allah. Bayang, Ustaz. Oke. Kemudian ada satu orang yang selamat dari 2.000 orang. Keren ya, 2.000 orang ada yang satu selamat. Kan banyak banget 2.000 ya. Dan paritnya luar biasa besarnya. Satu orang selamat, namanya siapa? Namanya Daus. Daus ini dikenal dengan Dzu Sa'labain. Nah, satu-satunya selamat. Kemudian Daus ini, oke, boleh dilihat ya. Ini kursor yang saya arahkan. Daus ini dia udah selamat, lari kemana? Lari ke Kaisar Raja Negeri Syam. Karena Yaman ini kan Himyar di Yaman ya. Yaman dekat ke Kaisar Raja Negeri Syam. Dia lari ke Kaisar Negeri Syam, minta apa? Minta tolong. Tolongin kami dibunuh. Dia memberitakan bahwa 2.000 orang-orang Islam itu dibunuh sama si Dzunuwas. Akhirnya Raja Negeri Syam ini, Kaisar Raja Syam ini, dia pun tidak langsung turun tangan, tetapi meminta tolong kepada Raja Najasyi. Najasyi itu raja ya, yang di Ethiopia dinamakan dengan Najasyi. Dia minta tolong kepada Najasyi yang berada di negeri Habasyah. Nanti boleh lihat petanya ya, akhwat. Kenapa minta ke negeri Habasyah? Kenapa minta ke Najasyi? Karena Najasyi ini letaknya lebih dekat daripada Syam. Ya, kalau kita tahu Yaman tuh lebih jauhnya, kalau ke Syam lumayan jauh, tapi kalau ke Habasyah dekat ya. Jadi Kaisar negeri Syam dia minta ke Habasyah, ke Najasyi, minta tolong agar ditolong yang mana ini ya, agar menyerang Dzunuwas yang berada di negara Yaman. Dan negara Habasyah pun saat itu mereka beragama Nasrani tetapi sudah musyrik ya, dalam keadaan musyrik. Jadi mereka sudah menyembah berhala saat itu. Oke, sampai sini sudah terbayang belum? Lanjut ya. Oke, insya Allah. Lanjut. Nah, dari sini dari Najasyi dia mengutus 2 orang. Jadi nggak mungkin rajanya turun tangan gitu ya, nggak mungkin turun. Jadi Najasyi ini mengutus 2 orang pembesarnya yang namanya Aryat dan Abrohah ibnu Sabah. Nah, baru kenal nih Abrohah ya. Aryat dan Abrohah ibnu Sabah, 2 panglima. Datanglah Aryat dan Abrohah kemana? Kira-kira, Akhwat? Ke sini ya, ke Yaman. Mereka membawa pasukan yang luar biasa banyaknya, datang ke Yaman, melawan Dzunuwas, dan terjadi perang yang luar biasa hebatnya, dan meninggallah Dzunuwas, ya kalah ya, Masya Allah ya. Saat itu kalah Dzunuwas, dan kepemimpinan Yaman saat itu diambil oleh 2 orang, Aryat dan Abrohah ibnu Sabah. Kira-kira kalau ada satu negara dipimpin 2 orang, aman nggak? Tidak. Kayak Indonesia dipimpin 2 pemimpin, nggak mungkin. Sehingga terjadilah apa nih antara Aryat dan Abraha, terjadi perang lagi. Siapa yang akan menjadi raja di negara Yaman? Siapa yang menang? Itu Abroha. Nah, gimana nih kabar dari Najasyi? Najasyi dapat kabar bahwa Abroha telah membunuh Aryat. Marah besar Najasyi. Marah dong ya, kan kalian tuh diutus buat memerdekakan negara Yaman untuk diambil alih gitu ya. Kenapa jadi perang gitu? Sehingga karena kejadian ini Najasyi marah besar. Kemudian kata Najasyi, dia bersumpah, demi Allah, aku akan menginjak-injak ubun-ubunnya si Abroha. Aku akan menginjak negara Yaman dan akan menginjak-injak ubun-ubunnya si Abroha. Bersumpah seperti itu. Akhirnya kabar tersebut sampailah kepada Abroha, ya. Kemudian Abroha takut lah ya, kan takut sama rajanya. Mas, aduh saya akan injak-injak. Akhirnya apa yang dilakukan Abroha? Abroha mengirimkan mengirimkan tanah Yaman, dan dia memotong rambutnya ya, rambutnya dari ubun-ubunnya dikirimkanlah kepada Najasyi lewat lewat utusannya ya.
wahai Raja Najasyi, ini ubun-ubunku ya, dan ini tanah Yaman agar engkau menepati janjimu katanya gitu ya, agar engkau menepati janji. Dan kata Abraha apa biar Najasyi tidak marah? Kata Abraha, dan aku akan membuatkan sebuah gereja di Yaman yang sangat mewah, yang sangat tinggi untukmu wahai Raja Najasyi, agar apa? Agar orang-orang tidak menyembah Ka'bah melainkan akan terfokus pada apa namanya? Pada gereja yang saya buat. Oke, sampai sini kebayang ya kisahnya. Iya. Oke, akhirnya Abraha bikin apa tadi? Bikin gereja yang sangat tinggi, megah banget untuk mendapatkan perhatian atau meredam amarah dari Najasyi ini. Apa nama gerejaan? Nama gerejaan adalah Al-Qullais. Al-Qullais ini asal nama dari Qalansuah. Qalansuah dalam bahasa Arab itu artinya adalah peci ya, betul ya Ustazah Fitri? Iya, Peci ya. Qalansuah. Maksudnya apa? Jadi kalau orang yang pakai peci, lihat menara gerejanya yang dibikin Abraha, dia akan sampai apa nih? Sampai jatuh Qalansuahnya. Saking tingginya apa? Tingginya gereja yang dibuat Abraha. Maka gereja tersebut dinamakan dengan Al-Qullais. Karena Qalansuah itu kan ini di peci ya di kepala. Saking tingginya dia orang yang melihat gereja tersebut akan terjatuh pecinya. Makanya dinamakan Al-Qullais. Dan gereja ini dibuat di negara Yaman ya, di Son'a. Kalau Son'a sekarang adalah ibu kota Yaman, Son'a. Oke ya. Oke, seperti itu Ahwat. Sampai sini masih mau lanjut? Apa sudah bosan? Lanjut. Lanjut ya, Masya Allah. Udah ada gereja gimana nih? Kan tadi apa nih tujuan si Abraha itu bikin Qulaisy itu biar apa? Biar orang-orang yang menyembah Ka'bah, orang-orang yang menghadap Ka'bah, menghadap kemana? Ke gerejanya yang dia buat, gitu ya. Oke, berarti yang marah siapa nih? Maka yang marah terdengarlah kabar, Masya Allah ya, kabar saat itu kebayang ya, nyampainya gimana? Kalau saat ini kan kita gampang ya, ada sosmed. Ada kabar di sini sampai ke Jakarta. Ada kabar apa sampai secara cepat. Kalau dulu pun mungkin nyebarnya walau alam seperti apa ya, mungkin dari mulut ke mulut, sampailah kabar tentang Al-Qullais, tentang gereja yang dibuat Abraha sampai ke negara Mekah, ya ke kota Mekah. Dan didengar oleh keturunan Adnan dan Qahtan. Ya, dalam satu kisah bahwa salah satu keturunan dari Quraisy ini, ya, ada satu riwayat mengatakan bahwa gereja yang dibuat Abraha itu malam-malam dibuang kotoran di situ. Satu kisah tuh riwayat itu ya. Ada yang buang hajat di situ, kira-kira marah nggak si Abraha ya? Atau satu riwayat lagi bahwa Al-Qullais ini atau gereja ini dibakar oleh salah satu orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka nggak terima kalau Ka'bah ada saingannya, gitu kan? Ya, walaupun orang-orang Quraisy saat itu mereka pun musyrik ya, mereka menyembah batu juga, tapi tetap menghadap kiblat. Akhirnya terjadilah apa namanya konflik seperti itu. Akhirnya setelah itu apa? Yang marah Abraha, ya kan? Yang marah Abraha, marah besar ya. Gerejanya dibuang kotoran, bahkan ada yang bilang membuat keributan di gerejanya, ada juga yang membuat dibakar, ya dibakar apanya gereja di Abraha ini. Oke, lanjut nih ada 2 kolom lagi. Apakah orang Arab akan tinggal diam? Apakah orang-orang yang beribadah ke Ka'bah juga menghadap Ka'bah juga akan diam? Tidak, diam saja. Ada namanya di sini ada tokoh lagi namanya Dzunafar, pakai za ya, Dzunafar. Dzunafar dia dari Yaman. Dia masih ada di Yaman. Akhirnya ketika mendengar bahwa Abraha akan menghancurkan Ka'bah, Dzunafar menyiapkan pasukan untuk menyerang siapa? Abraha, ya. Tapi saat itu karena pasukan Abraha itu banyak sehingga kalah nih ya, Dzunafar kalah. Kemudian lanjut lagi Abraha menuju Mekah, Masya Allah ya. Saya pernah ketemu sama orang Yaman, ngobrol katanya perjalanan dari Yaman ke Masjidil Haram itu sekitar 4 hari memakai bis. 4 hari memakai bis. Kebayang kalau pakai unta, walaupun pakai kuda berarti mungkin bisa jadi sebulan bisa jadi ya wallahu alam. Perjalanan Abraha menuju apa tadi? Menuju Mekah ya karena marah kepada orang-orang yang mengotori, yang membuat rusak, membakar gerejanya. Marah besar Abraha ini. Kemudian dia baru masuk satu kota, belum masuk Ka'bah ya, belum masuk kota Mekah, ada namanya Nufail ibnu Habib. Jadi ada perlawanan juga dari orang-orang Quraisy saat itu. Tapi apa yang terjadi Ahwat? Menang apa kalah?
Kalah Kalah dulu. juga ya. Nufail bin Ibnu Habib adalah yang memimpin perlawanan di sebelum kota Mekah, karena belum masuk kota Mekah ya. Kalah Wow. juga. Ya udah kocar kacir ya. Si Nufail bin Habib ini malah jadi apa? Kata Abraha, kalau kamu tidak ingin mati, oke, kamu yang menjadi penunjuk jalan kami ke kota Mekah. Ya udah mau nggak mau kan ya, Nufail bin Habib jadi apa? Jadi jadi penunjuk jalan ke kota Mekah saat itu. Kemudian belum masuk Mekah juga, subhanallah ya. Ketika Abraha istirahat ya, ketika Raja Abraha istirahat, tiba-tiba ternyata para pasukan yang dibawa oleh Abraha yang sebanyaknya itu, apa yang mereka lakukan? Mereka merampok ya, merampas unta-unta yang berada di kota Mekah. Insya Allah. Yuk. Karena yang dirampok siapa? Yang dirampasnya itu adalah 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Oke, sampai sini udah kenal ya siapa Abdul Muttalib? Kayaknya Rasulullah. Kakeknya Rasulullah, ya Allah, 200 ekor unta ya. Jadi unta itu kan mahal banget ya. Jadi Abdul Muttalib itu terkenal dengan kekayaannya, kegagahannya gitu ya. Apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya di saat itu kata Abraha, wahai Nufail, karena kan Nufail penduduk asli Mekah ya. Wahai Nufail, tunjukkan kepadaku siapa pembesar yang ada di kota Mekah ini. Kemudian kata Nufail, ada itu, dia menunjuk siapa? Abdul Muttalib. Oke, didatangkanlah Abdul Muttalib. Ini belum masuk Ka'bah ya, belum masuk Mekah belum. Masih di luar Mekah. Kemudian datanglah Abdul Muttalib, Masya Allah ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat bahwa Abdul Muttalib itu perawakannya gagah, tampan, berwibawa, Masya Allah ya. Dan kita bayangkan bahwa Rasulullah pun ya nggak jauh beda ya pasti. Dan lebih dari itu ya. Perawakannya gagah, berwibawa. Sampai Abraha yang saat itu naik gajah, langsung turun dari apa? Dari gajahnya untuk menghormati Abdul Muttalib, gitu ya. Ya. Kemudian, ya oke, Ahwat. Kebayangnya sampai sini? Bayang. Kemudian Abdul Muttalib datang ya, dan turun. Kemudian kata Abdul Muttalib, mereka ada musyawarah ya. Kata Abraha, kami akan menghancurkan Ka'bah. Apakah kamu tidak akan melakukan perlawanan? Gitu ya, kata Abdul Muttalib. Tidak. Aku hanya akan mengambil hakku, yaitu mengambil 200 ekor untaku yang kalian rampas. Kaget? Apa kira-kira, Ahwat? Kaget ya? Kok kamu malah milih onta daripada Ka'bah gitu kan? Kalau bahasa kita seperti itu, betul? Kemudian Masya Allah kata Abdul Muttalib begini. 200 ekor unta itu punya aku. Punya aku, pemiliknya aku. Dan itu adalah hak aku. Sedangkan Ka'bah, walil Ka'bati Rabbun yahmiha. Apa kata Abdul Muttalib? Bahwa Ka'bah itu ada Allah, ada Tuhan yang menjaganya. Jadi aku pasrahkan kepada Allah. Paham ya? Masya Allah ya. Mereka pun sebenarnya yakin bahwa Ka'bah itu adalah yang dibuat oleh Khalilullah. Yang dulu siapa kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah jaga. Itu punya Allah. Jadi Ka'bah yang ada di Mekah saat ini adalah punya Allah. Allah yang jaga. Intinya seperti itu. Jadi Abdul Muttalib bilang, saya hanya ingin mengambil 200 ekor untaku, sedangkan Ka'bah Allah pemiliknya dan Allah yang akan menjaganya. Oke, di situ ketar-ketir nggak Abdul Muttalib? Ya udah selesai ya. Akhirnya Abraha memberikan 200 ekor untanya. Dibalikan ya udahlah gitu ya, kata Abraha, dikasih 200 ekor untanya. Dan mereka tetap apa? Tetap akan menghancurkan Ka'bah. Nah, apa yang dilakukan orang-orang Quraisy pasti gimana, bingung ya. Karena saat itu Abraha itu membawa 12 ekor gajah. Dikit sebenarnya. Itu pimpinannya 12 ekor gajah. Dan gajah kecilnya pun besar ya, kecil. Besar-besar pokoknya ya. Dan ada dinamakan yang rajanya gajah yang ditumpangi oleh siapa? Oleh Al-Burhai, namanya Mahmud. Mahmud ya, dalam tafsir Ibnu Katsir namanya Mahmud, yang paling apa namanya ya? Tertua dari gajah itu Mahmud. Ada 12 ekor gajah, tapi mungkin dengan sisanya ada apa namanya? Ada unta atau ada kuda dan sebagainya. Kenapa mereka membawa gajah? Jadi mereka sudah membawa besi ya, rantai besi. Niatnya gimana? Nanti gajah-gajah itu akan mengelilingi Ka'bah, kemudian disimpanlah sambil mengikatkan tali besi, dan nanti akan mencungkal apa? Ka'bah biar copot dari tempatnya seperti itu. Kebayang ya? Jadi 12 ekor gajah aja, tapi pasukannya banyak banget, katanya banyak banget.
Sehingga apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy saat itu? Pasti takut kan? Aduh, ada gajah banyak banget, pasukannya banyak di bawah si Abroha ini. Akhirnya Abdul Muthalib mengarahkan kepada orang-orang Quraisy saat itu, penduduk Mekah, ayo kita ngungsi gitu kan, kita pun gitu ya. Ahwat, kalau maaf ya, kalau misalkan ada kabar-kabar akan ada banjir misalkan ya, Jakarta suka banjir Bunda Trias ya. Kira-kira apa yang kita lakuin? Ngungsi dulu, ngungsi ya, mungkin bisa jadi ngungsi pergi kemana gitu ya. Nah, Abdul Muthalib pun mengarahkan kepada orang-orang Quraisy, ayo kita ngungsi aja ke satu bukit, kita lari. Akhirnya saat itu sebelum Abroha sampai ke Mekah, mereka udah ngungsi duluan, itu ke bukit-bukit sembunyi, karena takut apa yang akan terjadi di kota, di pelataran Ka'bah sekitar Mekah itu takut mereka. Mereka kocar-kacir, sembunyi di mana tadi Ahwat? Bukit. Sembunyi di bukit ya. Oke, lanjut. Nah, di sini lanjut ceritanya gimana nih? Akhirnya tidak sampai ke kota Mekah, maka si Mahmud ini tadi, si rajanya gajah ini, ketika diarahkan menuju Ka'bah sudah mendekati banget ke Makkah, udah deket banget ke kota Mekah. Mahmud ini dia nggak mau maju, sampai sama pasukannya sama Abroha, hidungnya dicolokin ya, dipukul-pukul, apanya lagi ya, belalainya udah dicolok-colok sama Abroha, tapi nggak mau berdiri, dia diam aja nggak mau. Kemudian diarahkan ke negara Yaman, dia mau berjalan. Aneh kan? Diarahkan ke Syam, mau berjalan. Tapi ketika menuju Ka'bah dia nggak mau. Nggak menuju ke Mekah dia nggak mau. Diam aja gitu ya. Sehingga kan kalau pimpinannya si Mahmudnya diam, berarti yang belakangnya ikut apa diam? Diam Diam. juga kan? Diam juga ikut diam. Jadi nggak mau bergerak. Akhirnya tidak lama dari itu langsunglah Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ini Allah ya, bukan manusia. Kalau manusia ini di luar nalar, Masya Allah. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, boleh ya kalau pengen jelas banget ya titik tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan toiran ababil, burung yang berbondong-bondong. Dan disebutkan bahwa burung itu datang dari lautan. Setiap burung itu membawa batu ya, batunya sangat panas katanya ya, dari neraka, yang setiap satu burung 3 batu, yang satu di paruh, yang duanya di bagian apa namanya, bukan tangan, apa tuh Ahwat? Kalau burung apanya tuh, ya bagian kakinya, jadi satu burung 3. Ya, panas sekali sehingga melempari semua pasukan gajah termasuk Abroha. Oke, kita lanjut ayatnya. Ini kisah yang luar biasa ya, menunjukkan keajaiban dari Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, kata Allah, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, ya kan? Si Abroha udah datang dari Yaman yang jauh banget, bawa gajah. Oh, pokoknya udah perbekalan, bahkan emasnya pun banyak, katanya bawa banyak emas yang dikalungkan di gajah. Ya, jadi saat itu pun mereka mengagungkan hewan gajah ini juga ya. Kalau di India juga sama, bahkan ada yang menyembah gajah. Sampai dikasih emas ya, ada emasnya di gajah tersebut. Kata Allah bahwa apa yang mereka lakukan itu sia-sia, nggak ada apanya, nggak dapat apa-apa gitu ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bahkan mereka meninggal ya. Awa arsala alaihim thairan ababil, kata Allah, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jadi Ahwat, ababil ini bukan nama burung ababil, tapi apa ababil artinya? Berbondong-bondong, banyak ya. Ada yang mengatakan burungnya tuh bersusun rapi, ada juga yang terus datang banyak banget. Warnanya kuning ya, katanya di sini Allah mengirimkan kepada tentara Habasyah yang bergajah itu burung ababil, gelombang demi gelombang ya, warna bulunya kuning. Wallahu alam seperti apa burungnya? Lebih kecil daripada merpati, sedangkan kakinya berwarna merah. Tiap-tiap burung membawa 3 buah batu kerikil, lalu iringan burung-burung itu tiba dan berputar, Masya Allah ya, berputar di atas mereka, kemudian menimpakan batu-batu itu kepada mereka hingga binasa. Jadi nggak ada yang tersisa, Ahwat. Tarmihim bihijaratin min sijil, kata Allah, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar, gitu ya, panasnya luar biasa. Maka kata Allah, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Dimakan apa kalau daun? Bisa jadi di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah dimakan ulat? Apakah dimakan ternak gitu ya? Intinya kalau daun udah dimakan, mau dimakan hewan ternak atau ulat, gimana bentuknya? Hancur. Pasti udah habis ya, tinggal apanya?
tinggal batangnya doang ya, tinggal dahannya doang. Maka kata Ibnu Zaid bahwa al-asfu artinya daun tanaman yang daun sayuran bila mana telah dimakan oleh ternak, maka kelihatannya hanya apa? Hanya tangkainya saja. Begitu ya. Baik, Ahwat. Bentar. Nah, di sini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi si Abroha ini jadi nasibnya gimana? Apakah meninggal di tempat apa enggak? Oke, kira-kira gimana kabar si Abroha, Wat? Oke, ketika kejadian itu kan kata Allah faja'um ka'asfin ma'kul. Jadi saking luar biasanya batu-batu yang Allah kirimkan ya lewat tentara-tentara Allah ini, setiap batu ini itu bisa menghancurkan, merontokkan bagian tubuh para pasukan bergajah. Gajahnya pun kocar-kacir, Ahwat. Gajahnya lari ya. Begitupun manusianya. Pasukan Abroha ini apa namanya? Ketika ada batu tersebut katanya ada yang copot matanya, hidungnya juga ya wallahu alam seperti apa, saking ngerinya faja'alahum ka'asfin ma'kul kata Allah. Banyak yang meninggal di tempat, tapi kalau Abroha, Masya Allah ya, subhanallah, keagungan Allah, Abroha tidak meninggal tapi sudah luka parah. Akhirnya apa yang terjadi? Abroha dalam keadaan luka parahnya, dia berjalan pulangnya kemana, Ahwat? Tadi kemana? Ke Yaman ya. Ke Yaman, pulang ke kota Yaman dalam keadaan kebayang berapa hari ya dari Mekah ke Yaman. Dalam keadaan apa tadi? Udah terluka parah banget, udah terluka parah. Dan ketika sampai di negeri Yaman, terlihatlah oleh orang-orang saat itu di Son'a kejadiannya sudah rontok anggota tubuh Abroha ini, bahkan terbelah badannya dan jantungnya keluar. Wallahu alam ini ya tafsir dari para ulama mengatakan ketika sudah sampai negara Yaman, sehingga di sini Allah menjadikan keadaan si Abroha ini sebagai pelajaran untuk orang-orang yang melihat. Kan kebayang jauhnya ya dari Mekah ke Yaman, dia jalan dalam keadaan terluka. Kemudian ketika sampai kota Son'a ke negara Yaman, badannya terbelah dan jantungnya keluar. Wallah alam seperti apa, dan ini sebagai bentuk adab yang Allah berikan kepada Abroha sebelum adab akhirat gitu ya, Ahwat ya. Dan di sini kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala juga pada tahun ini dinamakan dengan tahun gajah karena ini sudah sebagai kabar berita yang sudah tidak asing lagi. Bahkan Rasulullah pun udah dengar kisah ini gitu ya. Kisah dari kakeknya, mungkin dari pamannya tentang Ashabul Fil 50 hari sebelum lahirnya Rasulullah SAW datang apa? Pasukan gajah itu pada tahun 571 Masehi. Masya Allah ya. Jadi bukan hanya sebatas kisah ya, akhwatifillah, bukan sebatas dongeng karena Al-Qur'an ini kita wajib meyakini bahkan sebagai hikmah sepanjang masa sampai kita wafat apa tentang keagungan Al-Qur'an. Jadi jangan menyepelekan itu mah ketara gajah, tidak seperti itu. Tadi kita lihat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kenapa Allah mengatakan dengan taro? Itu tandur, itu kata kerja yang menunjukkan bentuk yang akan terjadi kelak dan akan terus-menerus. Karena ternyata sampai saat ini pun banyak orang-orang yang walaupun bukan pasukan bergajah, tetapi mereka ingin menghancurkan agama Islam, menghancurkan Muslim ya. Yang kita lihat sekarang, Masya Allah, sosmed sudah tersebar ya tentang kabar-kabar saudara kita di Palestina, saudara kita bahkan nambah lagi di Sudan yang mereka dianiaya oleh orang-orang kafir. Bahkan Sudan ini sebenarnya asalnya perang saudara, tetapi kabar saat ini bahwa RSF ya yang sekarang membantai itu dibiayai oleh Israel juga, seperti halnya di Palestina. Begitu ya, alhamdulillah. Maka ini sebagai pelajaran penting untuk kita semua. Ini bukan berarti Allah tidak menolong mereka, bukan. Tapi kita ambil hikmahnya bahwasanya ini adalah ujian kita semua, ujian kaum muslimin kita yang saat ini melihatnya, minimalnya itu mendoakan setiap sholat kita. Maka jangan tinggalkan, kalau misalkan yang kunut nazilah ya, doakan saudara-saudara kita, atau setiap ba'da sholat kita doakan mereka. Ya, mereka yang wafat dengan dalam keadaan beriman, mereka sudah pasti syahid ya, mendapatkan surganya Allah. Sedangkan kita, maka usahakan kita mendoakan mereka. Saya pernah dapat nasihat ya dari guru saya dari Palestina. Beliau mengatakan, kenapa saat ini Palestina ya belum merdeka juga, bukan berarti Allah tidak menolong mereka, bukan, tetapi ujian untuk kita.
ujian kita yang ada di dunia ini, gitu. Apa peran kita? Kemudian apakah mereka akan merdeka, akan bahagia di pada waktunya, gitu ya? Belum aja sekarang tuh belum. Dan keadaan orang-orang Israel atau orang-orang yang memerangi Islam saat ini, mereka pun akan hancur seperti halnya kaum Yahudi terdahulu, seperti halnya Ashabul Fil gitu ya yang kita bahas barusan, mereka akan hancur, tetapi wa amhilhum ya kata Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika mereka berada dalam kekafiran, waktunya makin lama maka makin apa lagi? Makin banyak lagi siksaan mereka. Jadi tambah hari mereka menyiksa orang-orang muslim, tambah juga dosa mereka di alam dunia. Ya, mereka yang sudah syahid, mereka dijanjikan surga oleh Allah, dan kita nggak tahu kita akan wafat dalam keadaan seperti apa, maka usahakan setiap harinya kita mendoakan saudara-saudara kita, bahkan setiap sholat pun kita doa buat mereka sebenarnya. Ya, dalam tahiyat akhir, ya. Apa doanya, Saudara Fitri? Ada ya? Oke, itu ada doanya. Lupa lagi apa lafadznya, Saudara? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ada binar, wafiatil mahya, wa mamati. Ada lafadz sebelumnya. Ya. Kita doa juga ya untuk semua orang-orang Islam, orang beriman. Seperti itu. Kita khawati fillah, jadi untuk apa namanya kisah tentang Ashabul Fil jangan menyepelekan ya, bahwa sesungguhnya pada saat ini pun kita melihat yang seperti itu dan kita yakini mereka akan mendapatkan siksanya, kalaupun belum di dunia pasti di akhirat. Wah, pasti ada sebenarnya di dunia pun ya, cuman kita nggak ada yang diperlihatkan, ada yang tidak gitu. Dan posisi kita saat ini dalam keadaan aman, maka apa yang kita lakukan? Banyakin syukur, banyakin ibadah, banyakin doa, ya. Karena setiap manusia pun semuanya akan apa nih? Akan pulang ke kampung akhirat. Ya jangan, nggak ada yang nggak bakal pulang kan? Semuanya bakal pulang ya. Maka mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan setiap detik yang kita wakafkan di malam, di menit-menit hari pagi ini, udah mau sejam ya. Kelak menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita ingin mendapatkan cinta Allah dan Rasulullah SAW dengan mengikuti Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran ini adalah pedoman kita sepanjang masa, bukan hanya zaman dahulu, bukan hanya tahun kemarin, tetapi sampai kelak. Ini adalah pedoman kita. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan, ketika kita wafat, apa yang paling pertama mendatangi kita? Itu Al-Quran kita. Ya, Al-Quran kita. Dia akan menjadi sahabat, bahkan dalam hadis yang sahih ya, bukan yang khayali, bukan. Bahwa Al-Quran yang kita baca itu, dia akan menjelma sebagai seorang makhluk ya, yang sangat tampan. Kalau laki-laki yang sangat indah. Kemudian ditanya, kamu siapa? Aku adalah Al-Quran yang engkau baca ketika engkau di dunia. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap ayat yang kita baca, setiap huruf yang kita baca kelak menjadi syafaat, menjadi penolong kita di hari akhir, di alam kubur kita, di alam barzah kita, bahkan menjadi syafaat yang menolong kita sampai masuk ke surga. Karena kata Al-Quran, ketika kita dibangkitkan, kata Al-Quran, aku akan membersamainya sampai dia masuk surga. Bayangkan agungnya Al-Quran. Maka jangan sampai kita menjauhi Al-Quran. Ya, kalau misalkan hati kita kayaknya malas baca Al-Quran, ternyata bukan hanya hati kita, tapi mungkin bisa jadi Al-Quran yang nggak mau dibaca sama kita. Ya, maka minimal kata guru saya, Syekh Najwa, beliau mengatakan untuk para ingin istiqomah, maka lihat di Al-Qur'annya. Usahakan dalam 1 bulan itu kalian ganti bulan, tetapi sudah hatam Al-Quran. Jadi kalau dalam 1 bulan 30 hari, usahakan tanggal 1 itu kalian udah masuk juz 1 baru. Juz baru. Jadi jangan sampai nanti nunggu Ramadan, enggak ya, tidak ya. Tapi usahakan setiap bulannya itu kita udah hatam. Ya, doa hatam Al-Quran itu luar biasa diijabahnya. Ya, kalau para ulama zaman dahulu di dalam kitab At-Tibyan, bahkan para sahabat juga ya. Kalau ada yang orang yang hatam Quran, dia sampai cari-cari. Kamu hatam Quran ya? Oh, saya mau datang. Mau ngapain? Saya ikut doa. Insya Allah ya. Maka disunnahkan ya, bahkan disyariatkan. Orang yang hatam Quran, itu kalau mau hatam, yuk kita doa bareng.
Iya, doa bareng karena doa ketika hatam Quran itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bayangkan kalau kita hatamnya sampai 3 hari sekali, luar biasa ya, 10 hari sekali. Oke, kalau kita nyekrol ada hatamnya enggak? Nyekrol HP ada hatamnya enggak kira-kira? Enggak ada. Enggak ada ya, enggak kerasa makan sejam enggak kerasa ya. Ini udah nyekrol berapa? Ini udah kemana? Udah macam-macam ya, udah ke WA, FB, nanti balik lagi ke IG. Tidak IG balik lagi ke WA, ini kayak gitu ya. Enggak ada habisnya. Tapi kalau Quran baru setengah jam kok lama banget ya ini kok udah capek bahkan ngantuk ketiduran depan Al-Quran. Tapi Masya Allah ya, yang penting usahakan dulu. Kapan kita paling dianjurkan ketika baca Quran itu pagi-pagi. Karena kalau siang kan kita sibuk ya dengan segala aktivitas, maka ba'da subuh bagaimana? Ba'da subuh usahakan zikir pagi dulu, kemudian baca Al-Quran, niat nih, saya sehari ini mau 1 juz. Maka ba'da subuh ya, baca 2 lembar. Nanti zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Berarti 1 juz kan sehari. Coba dulu, coba dulu yang belum ya, cobain 1-2 lembar bisa berapa menit sih? Ya, bayangkan dengan scroll Ya. HP kita, ya berapa Umi? Umi Trias udah praktek nih, 1-2 lembar berapa menit Umi? Lama Ustazah masih Sampai agak sejam repot. nggak? Sampai sejam nggak? Tidak Tidak sih. kan? Oke ya. Bisa lah insya Allah ya. Kalau nggak kuat, pokoknya usahakan ya, usahakan. Jadi HP-nya simpan dulu, nyekolonnya nanti baca Quran dulu ya. Walaupun saya masih terbata-bata, nggak apa-apa. Kata Rasulullah, "Walladzi yatata'ta fi qiraatihi lahu ajran." Ya. Orang yang terbata-bata baca Quran misalkan susah seperti itu, lahu ajran kata Rasul. Dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala dari bacaan Al-Qur'annya, karena kita yakin 1 huruf berapa pahala katanya? Kata Rasul? 10 ya. 10 kebaikan. Yang satu pahala Al-Qur'annya, yang satu pahala berjuangnya membaca Al-Qur'an. Kan capek baca Quran tuh, tapi luar biasa Rasulullah pun Shallallahu Alaihi Wasallam kapan Rasulullah membaca? Ketika sholat tahajudnya. Begitu akhwati fillah ya. Ini sebenarnya saya di sini menasihati diri saya sendiri ya, bukan menasihatin ummahat akhwat sekalian, enggak. Menasihati diri sendiri. Semoga sama-sama ya kita belajar ingin menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita, pedoman hidup kita sampai akhir hayat. Maka doanya apa? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, mohon maaf atas segala khilaf kata, kalau ada kekurangan atas kebodohan saya sendiri. Kalaupun ada yang sampai pada hati akhwat ummahat sekalian, itu semata-mata karena lembutnya hati antunna, hati ummahat akhwat sekalian, dan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita cukupkan pertemuan pagi ini. Insya Allah kita bertemu untuk tafsir tadabbur di pekan depan. Insya Allah. Surat apa berarti? Surat apa udah Alfil ke atasnya surat? Assalamualaikum Al-Humaz. Ya. Oke, insya Allah. Naltaki Usbu'al Qadim, kita ketemu pekan depan. Semoga diberikan kesehatan, istiqomahan, berkah hari ini dan hari seterusnya. Dan Allah Amin. kumpulkan kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan Amin doa ya rabbal kafaratul alamin. majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. pada hari ini